자, setelah saya dan Tony dan Robi, terakhir Jackery. 자, 제가 읽을게요. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Itulah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang takut perang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Enok, kaum orang Enok, dari Palu kaum orang Palu, Dari Elson kaum orang Elson, dan dari Karmi kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab. dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tapi bumi membuka mulutnya dan tangan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dan dari Yakin, kaum orang Yakin. 제가 이제 saya di mana ya? 13. Dari Zerah kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang Saul. Itu kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad, menurut kaum mereka ialah dari Zefon kaum orang Zefon, dari Hagi kaum orang Hagi, dari Syuni kaum orang Syuni. Dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arod kaum orang Arod dan dari Arli kaum orang Arli. Itulah kaum-kaum Bani Gad dan orang-orang yang dicatat dari mereka. Berjumlah 46. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela, kaum orang Sela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Sera, kaum orang Sera. Bani Peres ialah dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar, menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua. Dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim.
Bani Manase ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead, dari Gilead, kaum orang Gilead. Ini kita lihat dari Nasrul kaum orang Hel. Dari Asriel kaum orang Asriel, dari Sekem kaum orang Sekem, dari Semida kaum orang Semida, dan dari Hefer kaum orang Hefer. Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noah, Hugla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum Manase dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutela kaum orang Sutela, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram, Dari Sekupam kaum orang Sekupam, dan dari Upam kaum orang Pam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman dari Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. ialah Bani Dan menurut kaum mereka, Bani Suram kaum orang Tuhan, itulah kaum dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyir menurut kaum mereka ialah dari Yimna kaum orang Yimna, dari Iswi kaum orang Iswi, dan dari Beria kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber kaum orang Heber, dan dari Malkiel kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asyur ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyir, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yasil kaum orang Yasil, dari Guni kaum orang Guni. Dari Yeser kaum orang Yeser, dan dari Silem kaum orang Silem. Itulah kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Maka yang besar jumlahnya haruslah dan milik pusaka yang besar, dan juga yang kecil jumlahnya harusnya memberikan milik pusaka yang kecil. Pada setiap buku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. seperti yang ditujukan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi
menurut kaum mereka dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum Lewi, kaum orang Dikni, kaum orang Hebron, Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram. Dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Siapa? Zikri, Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asin ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka juga 21 tahun. Semuanya laki-laki dan 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang lain. Karena mereka diberikan menuju satu di tengah-tengah bangsa. itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel yang di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amin. Amin. 27. Kemudian dekatlah anak-anak Ruben, Shelah, Behat, bin Geleb, bin Makir, bin Manasye dari kaum Manasye, bin Yusuf. Nama anak-anak itu adalah Mahla, Noah, Rukla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan kata maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kata anak perempuan Zilal Kehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara yang laki-laki. dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Jika engkau memandangnya, maka engkau pun akan kukumpulkan kaum Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. dan memulai mereka keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti bekerja kita mempunyai kendala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. turunlah ia berdiri di depan imam besar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Tidak harus itu umat Elisha, sebab Elisha menanyakan keputusan turun untuk dia akan keputusan. Karena mereka akan keluar dan atas kitanya mereka akan masuk. Dia bersyukur. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu dia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Amin. (28) 8. Tuhan berfirman kepada Musa, Perintahkanlah kepada umat Israel, katakanlah, Tony suaranya kecil. 마이크 소리 크게 해주세요. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada diucapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan padaku sebagai ungkapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Yang satu haruslah keolah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk kurban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali kita fungsinya menjadi korban yang menyenangkan. Suatu korban api-api bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah keolah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi. Dan sama seperti korban curahannya haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran sapi.
dan tiap-tiap satu sampai kau pembakaran dan bukan curang. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran pada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan serta 4/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk domba jantan yang seekor itu. serta 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian. Diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba, itulah suatu korban bakaran. Bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Untuk kebutuhannya harus seekor lembu jantan, setengah hin anggur untuk seekor domba jantan, 1/3 hin, dan untuk seekor domba 1/4 hin. Itulah pembakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. 1 ekor kambing jantan harus diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan serta dengan korban curahannya sampai korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-14 bulan itu ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Hari yang pertama ada teman kudus, tempat kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, baik korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk seekor lembu jantan dan 2/10 efa untuk seekor domba jantan. Sepersepuluh efa harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya seekor kambing jantan sebagai penghapus dosa untuk mengadakan perjanjian bersih. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap haruslah itu diolah serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7 haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu kamu mempersembahkan perjanjian baru. 26 ayat 26. Ya, pada hari ini hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan. Pada hari raya lepas 7 minggu, seharusnya kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak perlu kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya pun yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 efa untuk domba jantan yang seekor itu. 1/10 efa untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Ekor kambing jantan untuk mengadakan pertamian bagi. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Serta dengan korban-korban curahannya, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Amin. Ya. Pada 29. bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka, jika kamu melakukan suatu pekerjaan berat,
Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban pembakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga seperti korban sajian yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 10 ekor untuk lembu jantan itu, 2 ekor untuk domba jantan itu. Dan 10 efa untuk tiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan suatu korban api-apian bagi Tuhan. Hari 10 bulan 7 itu adalah kamu bulan yang khusus dan bukan dulu bulan Tony, suaranya kecil. kecil. Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 itulah haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 efa untuk lembu jantan itu, 2/10 efa untuk domba jantan yang seekor itu. 10 eva untuk setiap domba dari ketujuh ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari pada korban penghapus dosa ini untuk pembakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahan. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu lakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ketiga 11 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu. Dan 10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran tetap dengan korban sajiannya dan korban curahan. Pada hari yang ketiga 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan.
dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor lembu jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban menghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-6, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, lain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahan. Pada hari yang ke-7, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Namun yang ke-8, barulah kamu mengadakan kesimpulan saya, maka tidak boleh kamu melakukan pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Semuanya yang harus kamu lakukan pada hari rayamu, seperti korban bakaranmu, korban sajianmu, korban curahanmu, dan korban keselamatanmu, selain dari korban nasarmu dan korban saudaramu. Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. 30. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tapi apabila seorang perempuan berwujud pada Tuhan dan mengikat dirinya pada suatu janji dengan ayahnya, yakni pada waktu ia masih najis, Dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya.
maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, Dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya. Maka nanti itu akan itu berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi utang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nasar seorang janda, itu seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, Dan suaminya mendengar, nah, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia malah membatalkannya berapa lama setelah berjalan, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anak perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Amin. 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 31. Tuhan berfirman kepada Musa, Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah, sejumlah orang dari antara kamu bersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap itu. Di setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. okay. 5. 5. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku. Jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Elazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian. Dia minta Tuhan kepada Musa, lalu rumah laki-laki mereka.
Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Eli, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Bewa, dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah. Dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan manusia dan hewan itu. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup. Angka perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tapi ini memanglah berlalu-lalunya kedua dan setiap orang yang telah dibunuh dan setiap orang yang telah pada orang yang mati terbunuh haruslah dosa diri darinya, dan pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh sendiri berubah pada tawanannya. Juga setiap pakaian, setiap barang kulit, dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing, dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam. Kalau yang bahan api haruslah kamu lakukan dari api supaya menjadi tahir, tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air menyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah dilakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Tuhan berfirman kepada Musa, Hitunglah jumlah lampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu dibuanglah rampasan itu kepada pasukan senjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkan kepada Imam Eleazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi, yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi
yang memelihara kemah suci Tuhan. yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 72.000 ekor lembu Dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang yang yaitu perempuan yang belum pada bersumpah dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor, jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Gelaga-gelaga 30.500 ekor. Jadi upetinya berjumlah ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada umat Besar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu. Yang menjadi kebutuhan umat yang setengah itu Lembu-lembu 36.000 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi yang lain itu dimakan. Dia baik yang itu menggunakan semuanya kepada Tuhan suci kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 kepada Musa. Kita berkata kepadanya, hamba-hambamu telah menghitung jumlah prajurit di bawah kuasa kami, dan mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Musa dan Indonesia menerima dari mereka semuanya barang-barang Tuhan. Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka pada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil carahan bagi dirinya sendiri. Bersama Setelah Musa Musa dan Imam dan Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Amin. 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 고생했어요. 제크리, 로비, 토니 다 kabar baik? Baik, Puji Tuhan, baik. Tuhan baik. Boleh.
Amin. Bagaimana hari Sabtu? Bisa datang? Iya, bisa. Bisa. Bisa datang, betul. Dikasih kabar. Oke, oke. Jemput jam berapa? Cekri jemput jam berapa? Nanti dikasih kabar. 우리 저기 뭐야? kami sudah membeli mesin roti kacang kopi. Roti kopi kacang. Iya, Pak. Ini terang bulan. mesin ini membuat roti kacang kopi. Martabak manis ya. Jadi hari Sabtu kita itu membuat itu untuk malam hadiah. Baik, oke. Oke. Salim. Hari Sabtu harus arbeit semua. Hari Sabtu saya pulang sore, Pak Tuli. Sore, oke. Iya, kerja jam 5. Nanti selesai kerja baru ke sana. Oke. Tuni 왜요? Enggak, kalau umpamanya boleh ikut sekali saya mau itu dari kita di rumah jalan-jalan loh Salim. Jalan-jalan? Ya, ini saya mau ikut boleh enggak? Ada di rumah. 알았어요. Mari kita berdoa. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Boleh. Bye. Berkati. Bye.